Ini dia 5 ide resolusi tahun baru untuk bisnis kecil Anda agar berkembang. Mau tahu apa saja? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Tahun 2022 akan jadi babak baru bagi Anda. Bagi yang masih merintis bisnis kecil, tetap semangat ya. Harapan baru di tahun ini masih terbuka sangat lebar. Jika Anda belum punya resolusi bisnis, alangkah baiknya jika Anda mempersiapkan resolusi supaya bisnis kecil Anda semakin berkembang besar. Resolusi ini akan membantu Anda dalam menyusun strategi baru di tahun 2022 dengan berkaca pada tahun sebelumnya. Nah, berikut ini 5 ide resolusi untuk bisnis kecil Anda supaya makin berkembang. Yang pertama, mengelola keuangan secara efektif. Manajemen keuangan merupakan hal yang krusial bagi para pelaku bisnis. Banyak bisnis kecil yang gagal hanya karena manajemen keuangan yang tidak baik. Padahal potensi untuk berkembang sangat besar. Pengelolaan keuangan ini penting untuk mengetahui kinerja dan target pencapaian. Awali dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik. Pahami pembukuan keuangan dan pastikan perputaran kas berjalan efektif. Jangan lupa juga pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi ya. Anda bisa melakukan beberapa cara berikut ini agar mengelola keuangan jadi lebih efektif. Yang pertama, membuat 2 rekening. Rekening yang berbeda bisa membantu dalam memisahkan mana uang modal dan mana yang merupakan keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, membuat catatan dengan rinci. Yang ketiga, modal usaha bukan untuk kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara rutin. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas produk. Pelaku bisnis kecil terus bertambah dari tahun ke tahun. Persaingan antar pelaku bisnis menjadi semakin ketat. Untuk itu, penting untuk fokus juga pada perbaikan kualitas produk secara berkelanjutan. Kualitas produk merupakan hal penting yang akan dinilai oleh konsumen. Jika kualitas produk jelek, maka akan menurunkan reputasi dari bisnis kecil Anda. Terus jaga serta tingkatkan kualitas produk yang Anda jual dengan terus mengikuti perkembangan minat pasar. Kualitas menjadi kunci utama agar produk yang dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Jika Anda ingin meningkatkan loyalitas ke level yang lebih tinggi, pastikan Anda meningkatkan kualitas terlebih dahulu, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan, karena pada akhirnya kualitaslah yang dinilai oleh konsumen, bukan yang lain. Yang berikutnya, memaksimalkan digital marketing. Sarana digital menjadi media yang pas untuk memasarkan suatu produk. Apalagi di zaman sekarang ini, pengguna digital begitu banyak. Media digital ini menjadi platform yang sangat menjanjikan. Manfaatkan media sosial, marketplace, website, ataupun konten marketing sebagai sarana dalam penjualan produk. Maksimalkan platform yang ada supaya penjualan semakin meningkat di tahun ini. Lakukan dengan konsisten dan penuh kreativitas. 5 strategi digital marketing terbaik yang dapat langsung Anda lakukan ialah: pertama, menerapkan SEO. Yang kedua, menggunakan pay-per-click advertising. Yang ketiga, content marketing. Yang keempat, memanfaatkan sosial media marketing. Dan yang terakhir, email marketing. Yang berikutnya, memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga hal yang penting untuk diperhatikan. Ketika pelanggan puas, maka mereka terpicu untuk membeli lagi dan lagi. Bahkan, pelanggan tersebut tidak segan-segan untuk merekomendasikan produk Anda ke orang lain. Alhasil, pelanggan Anda akan terus bertambah. Resolusi satu ini patut untuk Anda coba di tahun depan. Buat seminimal mungkin keluhan pelanggan dan tanggapi keluhan tersebut secepat mungkin. Menurut Jose Bloomer, Reuters dan Wetzel, adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah hubungan antar perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali, dan dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Perhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti mutu produk, kualitas pelayanan, penetapan harga, pengalaman belanja yang menyenangkan, dan testimoni orang lain. Yang terakhir, mensejahterakan karyawan. Karyawan di bisnis kecil umumnya memang sangat terbatas. Namun, tahukah Anda jika dengan mensejahterakan karyawan, sama saja kita akan memajukan bisnis kita? Karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan bisnis kecil kita. Usahakan untuk memberikan karyawan gaji yang sesuai dengan standar atau bahkan lebih.
Prioritaskan juga kesehatan karyawan karena akan berdampak pada produktivitas. Upayakan karyawan tetap merasa nyaman ketika bekerja di bisnis kecil yang kita jalankan. Adapun tujuan program kesejahteraan pada pegawai adalah 1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan karyawan kepada perusahaan. 2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. 3. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas karyawan. Beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan karyawan ialah berikan gaji yang sesuai, adakan liburan rutin untuk seluruh staf, rutin mengadakan diskusi karyawan dan atasan, membuat atmosfer kerja yang menyenangkan, dan jangan ragu memberikan penghargaan pada prestasi karyawan. Tahun baru menjadi momen yang tepat untuk melakukan perubahan. Perbaiki bisnis kecil Anda terus-menerus dengan strategi baru. Jadikan kesalahan di tahun lalu menjadi pembelajaran di tahun berikutnya. Semangat mencoba dan semoga sukses!